Pernahkah kamu berada di titik di mana kamu sudah melakukan segalanya, namun hidup tetap terasa berat? Kamu bangun pagi dengan lelah, bukan hanya di tubuh, tapi di hati. Kamu tetap berjalan, meski dalam dirimu ada suara yang berkata, "Apa gunanya?" Jika kamu sedang berada di titik itu, dengarkan baik-baik. Kamu tidak lemah. Kamu sedang dibentuk. Hidup tidak pernah berjanji untuk adil, namun hidup selalu adil dalam satu hal. Setiap orang diberi ujian sesuai kapasitasnya. Stoikisme mengajarkan, bukan peristiwa yang menyakitimu, tetapi penilaianmu terhadap peristiwa itu. Dua orang bisa mengalami kejadian yang sama. Yang satu hancur, yang lain tumbuh. Perbedaannya bukan pada nasib, perbedaannya pada cara berpikir. Kita sering bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Padahal, pertanyaan yang lebih kuat adalah, apa yang bisa kupelajari dari ini? Setiap luka membawa pesan, setiap kehilangan membawa pelajaran, setiap kegagalan membawa arah baru. Masalahnya, kita dibesarkan untuk mengejar kenyamanan, bukan ketangguhan. Kita ingin hidup tanpa tekanan, padahal tekananlah yang menciptakan berlian. Bayangkan besi tanpa api, ia tetap lunak. Tanpa palu, ia tidak berbentuk. Begitu pula dirimu. Rasa sakit bukan musuh. Ia adalah guru yang keras. Namun, jujur, Stoik tidak berkata, "Hilangkan penderitaanku." Stoik berkata, "Perkuat aku agar mampu menanggungnya." Karena kamu tidak bisa mengontrol dunia, kamu tidak bisa mengontrol cuaca, kamu tidak bisa mengontrol pikiran orang lain, namun kamu selalu bisa mengontrol pikiranmu, sikapmu, tindakanmu. Disitulah kekuatan sejati berada. Banyak orang menghabiskan energi untuk mengeluh, untuk membenci, untuk membandingkan diri tanpa sadar. Mereka menyerahkan kendali hidupnya kepada hal-hal di luar dirinya. Stoik melakukan sebaliknya. Ia menarik kembali kendali itu. Ia berkata, "Aku tidak memilih apa yang terjadi, tapi aku memilih siapa diriku setelah ini." Itu adalah kebebasan tertinggi. Kamu tidak perlu menjadi sempurna. Kamu tidak perlu menjadi hebat hari ini. Yang kamu butuhkan hanya menjadi sedikit lebih kuat dari kemarin. Satu keputusan kecil, satu kebiasaan baik, satu langkah maju. Jangan meremehkan langkah kecil. Gunung pun terbentuk dari tumpukan debu. Jika hari ini kamu hanya mampu bertahan, itu sudah cukup. Bertahan adalah bentuk keberanian yang jarang dihargai. Dunia memuji pemenang, namun dunia lupa betapa kuatnya mereka yang tidak menyerah. Kamu mungkin merasa sendirian, merasa tidak diperhatikan, merasa tidak dihargai. Ingat ini, kesepian bukan tanda kamu gagal. Kesepian adalah ruang di mana karakter dibangun di saat tidak ada yang melihat. Disitulah dirimu yang asli terbentuk. Stoikisme mengajarkan ketenangan, bukan karena hidup mudah, tapi karena kita berhenti bertarung dengan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Kita berhenti berharap orang lain mengerti. Kita berhenti berharap dunia bersikap lembut dan mulai bertanya, apa yang bisa kulakukan sekarang? Saat kamu berhenti melawan kenyataan, kamu menghemat energi besar. Energi itu bisa kamu gunakan untuk tumbuh. Diam bukan berarti kalah. Tenang bukan berarti lemah. Air yang tenang memiliki kedalaman. Orang yang paling berbahaya bukan yang paling berisi, tetapi yang paling terkendali. Kendalikan emosimu, kendalikan reaksimu, kendalikan arah hidupmu. Itulah bentuk kekuatan modern. Biarkan orang meremehkan, biarkan orang meragukan. Kamu tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi mereka. Kamu hidup untuk memenuhi potensimu. Dan potensimu lebih besar dari yang kamu kira. Suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang. Kamu akan melihat masa-masa sulit ini bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai fondasi. Kamu akan sadar, tanpa fase gelap itu, kamu tidak akan setangguh ini. Tanpa air mata itu, kamu tidak akan sedewasa ini. Tanpa kesepian itu, kamu tidak akan sejelas ini tentang dirimu sendiri. Jadi, jika hari ini terasa berat, jangan bertanya, kapan ini berakhir? Tanyakan, siapa aku yang sedang dibentuk oleh ini?
karena versi dirimu di masa depan sedang berterima kasih atas keputusanmu hari ini untuk tidak menyerah. Kamu tidak rusak, kamu tidak tertinggal, kamu tidak gagal, kamu sedang bertumbuh. Meski pelan, meski berdarah, meski tanpa sorak-sorai, teruslah berjalan, karena mereka yang bertahan pada akhirnya akan sampai. Dan ketika kamu sampai, kamu akan mengerti semua ini layak